Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan menerapkan, yang beranggotakan Khairunisa Salsabila, Nur Saodah, dan Dian Hardianti. Pada aspek menerapkan, terdapat 5 kriteria, yaitu efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Karakteristik yang pertama yaitu efektif. Efektif adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan. Penilaian dalam kinerja efektif dapat dilihat dari tercapainya tujuan penerapan yang dilakukan oleh peserta didik. Terdapat 4 strategi pengajaran efektif, yaitu visualisasi, pembelajaran kooperatif, instruksi berbasis pertanyaan, dan penggunaan teknologi dalam kelas. Sebagai contoh, guru dapat menilai peserta didik yang dapat mencapai tujuan atau hasil akhir yang diinginkan ketika diberikan permasalahan matematika. Untuk rubrik penilaian karakteristik efektif dapat dilihat pada slide. Untuk peserta didik akan mendapatkan poin 3 apabila mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik dan dapat membawa hasil yang berguna. Peserta didik akan mendapatkan poin 2 apabila peserta didik kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik, namun dapat membawa hasil dan berguna. Peserta didik akan mendapatkan poin 1 apabila peserta didik sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik dan dapat membawa hasil dan berguna. Peserta didik akan mendapatkan poin 0 apabila peserta didik tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan baik dan dapat membawa hasil dan berguna. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang efisien. Efisien merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, cepat dan tepat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal. Penilaian pada kriteria efisien dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam mengefisiensikan penggunaan sumber daya yang ada di sekitarnya. Misalnya, penilaian dilakukan dari peserta didik yang memanfaatkan bahan bekas untuk membuat kerangka bangun ruang. Untuk rubrik penilaian pada aspek efisien, yang pertama mendapatkan 3 skor ketika mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sesuai dan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Skor 2 ketika kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau kurang sesuai dan sedikit membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Untuk skor 1, sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau sedikit sesuai dan membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian mendapatkan skor 0 ketika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan tepat atau tidak sesuai dan membuang-buang waktu, tenaga, maupun biaya. Selanjutnya ada aspek fasih. Fasih dapat diartikan lancar dan baik dalam lafalnya. Hal ini berhubungan dengan penerapan pembelajaran yang fasih pada peserta didik. Penilaian dari aspek fasih dapat dilakukan dengan melihat kefasihan peserta didik dalam menerapkan pembelajaran. Misalnya, penilaian kecekatan dalam pelaksanaan praktikum. Menilai peserta didik berdasarkan runtutan langkah-langkah pengerjaan. Selanjutnya, untuk rubrik penilaian pada aspek fasih, mendapatkan skor 3 apabila mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan dilafalkan dengan baik. Mendapatkan skor 2 ketika kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan kurang dilafalkan dengan baik. Skor 1 ketika sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih, dan sedikit dilafalkan dengan baik. Dan mendapatkan skor 0 ketika tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan lancar, bersih,
dan tidak dilafalkan dengan baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai kriteria aspek mampu yang keempat, yaitu adaptif. Adaptif merupakan proses penyesuaian seseorang terhadap perkembangan kondisi, kebutuhan, dan lingkungan. Adaptif jika dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran memiliki tujuan di mana proses pembelajaran yang dapat memuat proses tersebut akan beradaptasi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam sebuah sistem pembelajaran sebelumnya. Salah satu bentuk adaptif dalam pembelajaran yaitu menyesuaikan dengan perkembangan perangkat teknologi yang sedang berkembang saat itu dan sistem kurikulum yang ditetapkan pada suatu sekolah. Penilaian adaptif dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Rubrik penilaian adaptif untuk skor 3 artinya mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang sudah menyesuaikan dengan keadaan. Untuk skor 2, kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Untuk skor 1, sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Dan untuk skor 0, tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang mudah menyesuaikan dengan keadaan. Untuk kriteria yang terakhir yaitu anggun. Kriteria anggun dalam aspek menerapkan memiliki arti peserta didik memperhatikan kerapihan dan keindahan dalam mengerjakan suatu proyek pembelajaran. Penilaian kriteria anggun dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam melaksanakan proyek. Sebagai contoh, guru menilai kerapihan penggunaan alat praktikum yang dikerjakan oleh peserta didik. Selain itu, anggun dalam pembelajaran juga dapat dimaknai dengan bertutur kata secara sopan, penggunaan bahasa yang jelas, serta tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma. Rubrik penilaian aspek anggun. Untuk skor 3, mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan apik dan berwibawa. Kemudian untuk skor 2, kurang mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Untuk skor 1, sedikit mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Dan untuk skor 0, tidak mampu menerapkan hasil pembelajaran dengan cara yang apik dan berwibawa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.